Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersaji dalam jangkauan dan selamat sore atau dimanapun Anda berada. Dan alhamdulillahnya kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan di sore hari seperti biasa di hari Rabu sore kita melakukan talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir di sini. Mungkin terlebih dahulu rekan raut kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pintar ya? Iya saja. Gimana kabarnya Ustazah ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah ya saja. Ini tema kita apa hari ini saja? Ya, karena kita ini sudah memasuki di bulan Syaban, jadi tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, apakah keutamaan atau keutamaan daripada dan peristiwa yang terjadi di bulan Syaban. Karena tahu itu dia tema kita ya di sore hari ini. Jadi rekan tetap bersama kami di 105 FM. Jadi untuk Ustazah langsung saja menyampaikan tausiahnya di sore hari. Ya. Oke saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Shawma Sya'ban takziman li Ramadan. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak rahmat ataupun nikmat, terutama nikmat kesehatan, begitu pula nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang cerah ini di penghujung bulan Januari 2026 ini, alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dalam rangka melaksanakan tugas masing-masing. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Serta selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana
syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar Raud FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yaitu bulan yang ke-8 dalam bulan Hijriah. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia karena bulan ini adalah pintu menuju bulan Ramadan. Soma Sya'ban takliman di Ramadan. Berpuasa di bulan Sya'ban sebagai penghormatan untuk menyambut bulan Ramadan. Siapa yang membiasakan diri bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Sya'ban ini akan menuai kesuksesan di bulan Ramadan. Waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun. Bulan Sya'ban adalah waktu menumbuhkan daun. Maka di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan mesti adalah saatnya untuk panen. Jadi pendengar Raud FM dimanapun Anda berada, dinamakan itu bulan Sya'ban karena pada saat ini, di bulan Sya'ban ini terpencar bercabang-cabang kebaikan yang banyak. Ya tasya'abu minhu khairan katsira. Bercabang-cabang kebaikan di bulan Sya'ban ini. Jadi Sya'ban itu berasal dari kata syari, yaitu jalan menuju sebuah gunung atau jalan menguntungkan. Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf, yaitu Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Sya'ban. Sya'ban, Shin itu huruf Shin, syarif. Syarif artinya kemuliaan. Sya'ban Ain itu ala ketinggian derajat. Sya'ban banyak itu apa itu? Kebaikan. Sya'ban alifnya itu al-ulfah, yaitu kasih sayang. Nun Sya'ban yaitu adalah nur, yaitu cahaya. Jadi cahaya kasih sayang dan kemuliaan di bulan Sya'ban ini mendapat derajat yang tinggi bagi orang yang melaksanakan kebaikan. Di samping itu, di bulan Sya'ban ini banyak peristiwa ataupun kejadian yang menarik bagi kita sebagai seorang
mendengar logatnya, pindahnya arah kiblat. Pada bulan Sya'ban, kiblat berpindah dari Baitul Maqdis Palestina ke Ka'bah, yaitu Makkatul Mukarramah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanti-nanti datangnya perpindahan ini dengan harapan yang sangat tinggi. Setiap hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa menengadahkan muka ke langit menanti datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah wahyu Allah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhiya fis sama' falyannaka qiblatan tarbuha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadahkan ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram di mana saja engkau berada. Jadi itu salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian pendengar Raut FM dimanapun Anda berada, pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat amal manusia ketika di bulan Sya'ban. Salah satu keistimewaan di bulan Sya'ban ini adalah waktu diangkatnya amal-amal manusia pada bulan ini ke langit. Dalam hal ini Aisyah berkata, aku khawatir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui ke salah satu. Lantas aku pun bangkit dan mencarinya. Di ruang lain ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud. Telah bersujud kepada bayangan dan pikiranku, maka berimanlah kepada Sang Bapa. Aku mengakui seluruh nikmat yang Engkau karuniakan. Aku mengakui seluruh dosa-dosaku padamu. Aku telah berbuat zalim pada diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan aku berlindung pada maafmu dari siksa.
Dan aku berlindung pada rahmat-Mu dari murka-Mu. Dan aku berlindung pada ridho-Mu dari marah-Mu. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa-Mu. Aku tidak punya daya untuk bisa menghitung pujian untukmu, dan engkau adalah sebagaimana engkau puji dirimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di bulan Syakban ini Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat amal manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap supaya di bulan Syakban ini angkat amalnya ketika kita sedang berpuasa. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun peristiwa yang terjadi di bulan Syakban adalah turunnya ayat perintah untuk berpuasa, yaitu surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi turunnya ayat perintah untuk berpuasa itu adalah di bulan Syakban. Ya, baik rekan Rau, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini, kita jeda dulu dengan beberapa iklan ya. Dan kita nanti akan kembali lagi di sesi berikutnya. Jadi buat rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Kakak dan Ustazah di sore hari ini. Masih dalam program talk show ya saja. Ya, dan mungkin untuk saja langsung saja menyampaikan tausiah dan manfaat. Terima kasih. Ya, betul. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun peristiwa yang terjadi di bulan Syakban, yaitu turunnya ayat ataupun perintah untuk mengucapkan sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keutamaan bulan Syakban adalah diturunkannya ayat tentang anjuran membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada. Jadi salah satu keutamaan
Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Apalagi pendengar FM dimanapun Anda berada, keutamaan orang yang membaca sholawat terlebih-lebih ini di bulan Syawal dibalas 10 kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat 10 kali. Kemudian orang yang membaca sholawat itu dihapus biasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sholla ala sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawatin haqqan anhu asyara wati'ati. Barang siapa bersolawat kepada 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat dan menghapus dosanya asyara wati'ati, yaitu 10 dosa. Kemudian orang yang membaca sholawat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Derajat seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam asyara sholawatin haqqan anhu asyara hadisatin wa rufi'at lahu asyara darajat. Jadi wa rufi'at lahu, selain daripada Allah menghapus dosa orang yang bersolawat, wa rufi'at lahu asyara darajatin, dan Allah mengangkat derajat orang yang bersolawat, yaitu 10 derajat. Kemudian apa lagi keutamaan orang yang membaca sholawat itu? Orang yang membaca sholawat akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Umat Islam sangat menantikan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat nanti berada akhirat. Kalau di dunia ini mendapat manfaatnya, nah kita membaca sholawat mendapat manfaat. Nanti di akhirat kita akan mendapat syafaat. Akan tetapi ternyata ada yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum ala sholawat. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat di hari kemudian adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum ala sholawat. Kemudian apa lagi keutamaan orang yang membaca sholawat itu? Menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
aksaru alayya man sholawatin fi kulli yawmin jumu'ati wa inna sholawati ummati sa'udu ala fi kulli yawmin jumu'ati faman kana aksaruhum ala sholawatin kana aqrabuhum minni manzilah. Perbanyak sholawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya sholawat umatku diperlihatkan kepadaku pada hari Jumat. Siapa yang paling banyak sholawatnya, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya. Nah, kemudian pendengar Rock FM dimanapun Anda berada, menjadi sarana mengabulkan doa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilakukan dengan secara sembarangan. Ada adab-adab. Jadi meminta kepada Allah itu punya adab. Jangankan kepada Allah, kepada manusia saja kita meminta sesuatu itu pasti ada adabnya. Kalau kita tidak punya adab meminta sesuatu kepada orang lain, mungkin Allah tidak akan memberikan. Apalagi kepada Allah Sang Pencipta yang telah memberikan kepada kita begitu banyak. Maka salah satu adab yang baik dalam meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikabulkan oleh Allah adalah dengan membaca sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wassalatu kepada Rasulullah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kemudian ditutup lagi dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kullu du'ahu mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin. Setiap doa akan terhalang hingga diucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendengar Raut FM dimanapun Anda, keutamaan orang yang membaca sholawat terlebih Sya'ban diberikan jalan menuju surga. Man rujur indahu wahati as-sholawat alayya khati'at tariqal jannah. Barang siapa yang aku sebutkan di sisinya lalu dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku, maka ia simpangkan dari jalan menuju surga. Oleh karena itu, pendengar roket yang dimanapun Anda, salah satu amalan di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sholawat ini banyak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhulina wa malabina wa maulana Muhammad. Kalau ada namanya sholawat itu sholawat Allahumma sholli ala
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, baik rekan Raul, itu dia ya rekan Raul perbincangan kita di sore hari ini. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda sejenak dengan beberapa iklan. Karena sesaat lagi kita akan kembali di segmen terakhir program talk show di sore hari ini. Jadi buat rekan Raul jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Ya, kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan kembali lagi di segmen terakhir program talk show di sore hari ini. Dan di segmen penutup ini kita akan merangkum dan menyampaikan pesan-pesan penting dari pembicaraan kita di sore hari ini, rekan tahu. Dan untuk saja langsung saja menyampaikan kepada Yosef. Pendengar Raul FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemuliaan di bulan Sya'ban ini ada namanya malam nisfu Sya'ban. Pada bulan Sya'ban sedang malam yang mulia dan penuh berkah seperti malam nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana lailatul nisfu Sya'ban, faqumu lailataha." Apabila datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailataha, maka dirikanlah sholat pada malamnya, wasumu yaumaha, dan berpuasalah pada siangnya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ala mustaghfirun wa ghafirlah, siapa yang meminta ampun kepada malam ini, maghfirlahu, niscaya aku akan mengampuninya. Ala mustarrizqun wa arzuqahu, siapa yang meminta rezeki pada malam ini, maksud malam niscaya aku akan memberikan rezeki. Ala sa'alun fa'uqtiyahu ala kala hatta yatlu'al fajr, siapa yang meminta sesuatu kepadaku, tapi jangan berlebihan mintanya, niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya. Siapa yang meminta ini dan itu, niscaya Allah akan memberinya apa yang dia minta, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu di hari Selasa, itu hari nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Sya'ban, syahri kata Rasulullah. Bulan Sya'ban adalah bulan itu. Jadi Syahrul Rajab, Syahrullah. Bulan Rajab yang lewat adalah bulan Allah. Nah, jadi Syahrul Sya'ban, syahri, dan bulan Sya'ban ini adalah bulan. Ini bulan Sya'ban ini di antara Rajab dan
Ramadan. Sedangkan puasa Ramadan syahrul iman, dan bulan Ramadan adalah bulan umat. Maka siapa yang memperbanyak atau menyemarakkan syahrul Syakban di bulan Syakban ini, berarti dia itu adalah menyemarakkan itu, karena bulan ini adalah bulan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pendengar Raut FM kaum muslimin dan muslimat, marilah kita berbanyak amalan di bulan Syakban ini. Di antaranya adalah berpuasa untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. So Syakban takdiman bulan Ramadan. Pendengar Raut FM kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda, dan penjelasan singkat kami tentang kemuliaan dan peristiwa yang terjadi di bulan Syakban dapat kita ambil kesimpulan bahwa bulan Syakban tahun 1447 Hijriah diperkirakan adalah tanggal berapa? 10 Syakban sampai pertengahan bulan Februari, yaitu tanggal 20 Januari sampai pertengahan bulan Februari. Jadi bulan ini memiliki keutamaan sebagai waktu untuk diangkat amal manusia. Dan penuh ibadah sunnah di bulan ini, dan fase penting persiapan menuju bulan Ramadan. Maka kita isilah dengan amalan-amalan yang dianjurkan, menjadi kesempatan berharga bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar Raut FM dimanapun Anda berada. Kami dari kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan, dari Jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Selasa dan hari Rabu ba'da Asyar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dan kita dapat berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi syahri Syakban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keberkahan kepada kami dan Syakban ini, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rekan Raut, tak terasa perbincangan kita di sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan juga terima kasih buat Ustazah di sore hari ini sudah berbagi ilmu serta pemahaman yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi tambahan dan wawasan membawa keberkahan bagi kita semua. Dan kata ucapkan juga terima kasih kepada seluruh rekan Raut yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Dan akhir kata dari Tata pamit undur diri, tetap setia bersama kami di 105 FM, dan sampai jumpa di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.